Kasih
bungsu dalam cerita anak terhilang itu hendak kembali kepada bapaknya. Alkitab berkata, sang anak bungsu berkata, waktu dia ada di kandang babi, ketika dia rusak, dia hancur, dia dibuang, dia tidak diperhatikan. Bahkan bagi tuannya, babi jauh lebih berharga daripada dia. Harga dirinya sebagai manusia tidak ada, dia jauh lebih rendah daripada binatang, sebab babi lebih dipandang berharga daripada dia. Alkitab berkata dia harus berebutan makan dengan babi, makanan sisa babi. Babi makan dulu, baru kemudian mungkin dia makan. Tapi di tengah-tengah hidup yang rusak dan hancur, dia berkata, aku kembali kepada Bapa supaya aku bisa makan. Seandainya aku kembali, aku salah. Aku jadi pekerja, aku jadi bawahan, aku jadi orang hamba yang disuruh ini dan itu aku mau. Tapi hari itu waktu dia kembali, dia baru mau bilang, Bapa, aku salah. Buat aku jadi hamba-Mu, buat aku jadi kacung yang paling rendah. Sang anak mau ngomong, biarkan aku jadi kacung-Mu, tetapi sang Bapa merangkul dia dan berkata, you are my son. Engkau anakku. Seringkali kita memandang diri kita rendah dan sangat rendah sebab keadaan di sekitar kita. Tapi di hadapan Tuhan, Anda bukan orang yang kalah, Anda dan saya bukan orang yang hancur, yang tidak bisa diperbaiki, Anda dan saya bukan sampah. Seandainya pun sampah, Dia sanggup mengubah sampah menjadi permata bagi Anda dan saya. Kita diciptakan dalam sebuah kemuliaan, kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Itu sebabnya Dia panggil Anda dan saya, you are my son, engkau anakku. Engkau anakku. Hari ini Anda sementara merasa gagal, hari ini Anda sementara merasa rusak, hancur, hari ini Anda merasa sementara dibuang. Kembali kepada Dia dan Anda akan temukan bahwa Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga dan mulia. Wahai, aku ini mengasihi engkau. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut. Sebab aku ini Tuhan menyertai engkau. Hari, jangan takut. Kasih Tuhan segala-galanya. Kasih Tuhanlah menjadi penyebab mengapa kita akan melewati air, tidak akan pernah dihanyutkan, melewati api, tidak akan pernah dihanguskan, sebab Dia menyertai kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidupku. Engkau yang hari ini sementara takut, engkau yang hari ini sementara khawatir, engkau yang hari ini sementara tidak bisa apa-apa, katakan sekali lagi, ku tahu hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku hidup kami berharga kepadamu. Kami bangga punya Bapa yang begitu mengasihi setiap anak-anakku. Thank you Lord, thank you Lord. Ya Abah, ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak. Apapun keadaan kami, Engkau menerimanya. Engkau mengasihi kami. Bahkan setiap kami berharga di matamu. Kami bersyukur. Biar pagi hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap kami boleh datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih, mengerti bahwa kami berharga di mata-Mu. Ada pengharapan di hidup kami. Ada masa depan yang luar biasa yang gemilang Tuhan. Ada masa depan yang baik di hadapan kami. Berbicaralah kepada setiap hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh berjumpa dengan Engkau Tuhan.
Kami butuh rema dari firman. Karena kami tahu Tuhan, sepatah kata dari firman-Mu itu akan merubah hidup kami. Buat setiap kami Tuhan, semakin intim dengan Engkau, semakin punya kerinduan Tuhan, berjumpa dengan Engkau, hidup di dalam hadirat-Mu. Diubahkan semakin hari semakin indah, mengerti misteri kami, mengerti apa yang ada di hati-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Kerinduan kami hanya seperti Kau. Satu kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau, membuat Engkau terus berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Maria, Pak Doni. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat perjumpaan kita kembali di dalam Zoom meeting PD Galilea Ministry yang telah menjadikan berkat buat kita semua. Melalui Zoom kita bisa berkumpul dari banyak kota, luar pulau, dan juga sampai ke luar negeri. Ada yang dari Malaysia, saya sapa dulu, saya lihat ada Pastor Daniel Rats, Pastor Johnson, dan juga tentunya Pastor Wilson, karena yang akan bersama-sama dengan saya yang akan melayani pada pagi hari ini. Dan juga saya lihat ada beberapa hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, dan juga para pendeta. Di sini ada gembala sidang Pastor Wikianto dan juga Pastor Sinduo. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah spesialnya orang percaya. Saudara, kata spesial atau dalam bahasa Indonesia adalah istimewa. Sering kita dengar secara verbal. Banyak orang berbicara kata spesial, tetapi jarang sekali kita melihat tulisan-tulisan dari kata spesial atau istimewa yang seharusnya tulisan ini ada pada tempat-tempat yang juga di atas rata-rata. Jadi kalau kita lihat mungkin di tempat hotel-hotel, tentu hotel-hotel yang mewah. Demikian juga restoran-restoran yang besar atau perkantoran-perkantoran yang besar-besar. Jadi jarang sekali saya menemukan kata-kata spesial atau istimewa di tempat-tempat yang mewah. Justru saya dapatkan tulisan kata spesial atau istimewa ini di pinggiran jalan, saudara. Kayaknya jadi bertolak belakang dengan keberadaan kata spesial ada di pinggiran jalan. Nah, saya temukan di mana, saudara? Saya temukan itu banyak sekali tulisan ini sudah menjadikan tradisi daripada abang-abang penjual martabak, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pada sebuah rombong martabak begitu, penjual martabak, Bapak Ibu tidak usah tanya, Pak menunya apa? Karena sudah menjadikan sebuah tradisi. Di dalam rombong itu nanti akan digantungkan tulisan. Biasanya seperti ini. Martabak biasa 15.000. Martabak plus 1 telur 20. Martabak plus 2 telur
jadi 25. Nah, baru keluar martabak spesial. Ada yang menulis martabak istimewa 50.000. Artinya apa, saudara? Artinya kebiasaan yang di tempat seperti ini malah banyak digunakan kata spesial. Nah, ketika seseorang datang, sebut saja Pak Eko, begitu samperin itu si abang penjual, nah, si abang tanya balik, kambing atau ayam? Kambing, Bang. Oke, siap. Maka dibuatlah. Saudara tahu, ketika si abang membuat martabak spesial, si pembeli Pak Eko nggak usah bertanya lagi. Tetapi dia sudah mempersiapkan kalau dia yang kambing, maka diambillah material kambing atau bahan baku kambing itu yang baik. Yang nggak pakai gajih-gajih atau minyaknya begitu. Demikian juga ketika dia mau kasih daun prenya, dia ambilkan daun pre yang masih segar, yang baru saja dibeli di pasar. Dia nggak pakai daun pre yang sudah layu, yang kemarin punya. Itu dia bisa jual pada martabak yang biasa. Demikian juga dia bisa pilihkan telur. Telurnya yang cangkrangnya coklat tua, menandakan cangkrang ini adalah ayam ini dari telurnya sudah kelihatan sehat. Cari juga besarnya yang super. Nah, semuanya sudah menjadikan sebuah pilihan buat si abang untuk menyajikan adanya martabak spesial. Demikian juga kehidupan kita sesungguhnya. Kalau kita dikatakan adalah spesial di mata Tuhan, spesial karena kita sebagai orang percaya, kita harus berbeda. Kita harus punya kualitas yang tidak sama pada umumnya orang-orang percaya. Sehingga ketika si Pak Eko membayar dengan sejumlah uang, dia tidak memberi gengsi. Dia tidak ingin menunjukkan kepada pacarnya banyak duit. Dia tidak perlu menunjukkan kepada si abang kalau dompetnya itu masih tebal. Tetapi si Pak Eko itu membeli kualitas. Apa yang ada di dalam sebuah martabak itu berbeda dengan yang biasa. Nah, kehidupan kita sebagai umat percaya, apakah kita juga punya perbedaan di antara umat-umat yang lain? Apakah sama? Kalau sama, berarti kita masih belum bisa menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang spesial. Berarti orang apa? Orang biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu, saudara, orang-orang yang spesial semacam ini itu punya karakter-karakter yang berbeda juga dengan karakter-karakter pada orang umumnya. Contohnya, karakter-karakter itu dimiliki. Saudara, kita harus tahu, akan segala sesuatu dengan berfirman, tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan hembusan nafas hidup. Nah, ketika manusia itu hidup, maka secara utuh, secara keseluruhan, manusia itu hidup dalam 3 dimensi. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Nah, 3 itu menjadi satu sehingga kita hidup. Tubuh yang membuat kita itu punya fisik. Oh, adalah nafas kita. Kalau kita memiliki DNA Allah. Nah, Allah itu DNA-nya apa? DNA Allah itu adalah kasih. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-8 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jelas sekali, DNA yang Allah berikan itu adalah kasih, sehingga barang sama halnya itu berikan kepada kita, tapi sejauh mana apakah kita itu hidup mempunyai kasih seperti Allah? Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat A-nya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu berbicara lebih dulu sebagai DNA Allah yang diberikan kepada umat pilihannya, umat ciptaannya. Jadi kalau di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat
berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi di sini jelas, kalau kita mengaku, aku anak Allah, ya puji Tuhan. Aku orang percaya, ya puji Tuhan. Pertanyaannya, adakah engkau sudah mempunyai karakter Kristus? Karakternya apa, Pak? Karakternya kasih. Oh, sudah, Pak, bla bla bla. Tunjukkan apa yang menjadikan kasih Allah itu sudah turun dalam hidupmu, sehingga kalau kita itu diwajibkan sama seperti Kristus telah hidup, yaitu kasih. Itu baru. Ada dikatakan sebagai orang yang spesial, sebagai orang percaya. Karakter yang kedua yang kita harus tahu adalah rela berkorban. Rela berkorban itu ada di dalam Filipi pasal pertama ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika firman ini ditulis, Rasul Paulus ada di dalam penjara. Saudara. Rasul Paulus tahu bagaimana kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang masih menganut kepada Taurat, begitu kuat ajaran Taurat itu di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sedikit saja apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dengan adanya pengajaran-pengajaran masuk, mereka bisa hilang, saudara. Karena itu, buat Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, orang yang membenci Kristus, tapi begitu dia bertobat karena dia mengikut Yesus, dia melakukan pelayanan. Dia memberitakan, mewartakan terus firman Tuhan kepada banyak orang. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain. Kemana saja Rasul Paulus pergi, disitulah dia selalu berbicara akan Injil Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dulu itu dia hidup bermewah-mewah, dia ada kekuatan, dia ada kuasa, karena dia ada di belakang pada posisi tentara-tentara Romawi, orang-orang pemerintahan yang membackup dia. Sehingga setiap apa yang dia lakukan untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus, menghajar, membunuh pun, mereka tidak hiraukan apa yang dilakukan oleh Saulus waktu itu. Tapi setelah Saulus menikmati semuanya apa itu dulu, kekuatan, kekuasaan, dan kemewahan apa yang ada, dikatakan, kalau saat ini, karena bagiku itu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan semua apa yang ada padanya itu dianggap sebagai sampah. Nggak ada artinya buat Rasul Paulus setelah dia mengenal kehidupan bersama dengan Kristus. Karena itu ada sebuah pengorbanan yang Rasul Paulus harus buat. Aku harus melakukan terus pelayanan untuk menyampaikan berita Injil kepada banyak orang. Resikonya dia ditangkap, dia masuk penjara, dia berkorban bukan untuk kenamaannya sendiri, untuk keuntungan pribadinya, tetapi dia rela untuk orang lain supaya dengar Injil. Mulut tidak pernah berhenti untuk berbicara. Dia selalu berbicara pada satu tempat ke tempat lain. Dan akhirnya apapun yang dia hadapi, dia harus ambil resiko. Saudara, berkorban itu sungguh amat luar biasa. Kita lihat sebuah peristiwa, ini adalah true story. Di mana saya lihat sebuah tayangan. Ketika kawanan daripada menjangan yang akan menyeberang pada sebuah sungai. Terlihat sungai saat itu arusnya cukup kuat, saudara. Nah, kawanan ini pertama kali si induk melihat bagaimana cara anak-anak itu mulai menyeberang. Ya, bisa di mute yang lain, ada suara masuk. Jadi ketika si anak dari menjangan ini mulai menyeberang, dengan segala upaya dia menerjang arus yang kuat, dia lari,
fokus anak itu adalah pada tepian untuk mencapai garis akhir. Upaya itu di tengah jalan yang tanpa disadari dan tidak diketahui karena fokusnya adalah tepian, di sebelah kanan itu ada seekor buaya yang besar. Buaya akan memangsa daripada si anak menjangan. Dengan segala upaya, dengan cepat sekali dia bergerak. Apa yang terjadi? Si induk dari kejauhan tahu bahaya mengancam akan anaknya. Si induk menerjunkan dirinya ke dalam sungai. Dia juga berlari dengan cepat. Dia bukan malah mendekat kepada si anak, tapi dia mendekat kepada sang buaya. Sang buaya yang terlihat jauh untuk mengejar si anak, tahu-tahu datang seekor induk yang besar, yang menghampirinya. Dan apa yang terjadi? Buaya itu menerkam induknya, saudara. Dan ketika matilah induk itu dimangsa oleh si buaya, anak itu sudah sampai pada tepian. Begitu dia lihat, terjadi pergulatan di mana induknya sudah dimangsa dan mati kepada mulut buaya. Satu pengorbanan, seekor buaya yang mengejar anak dilindungi oleh sang induk. Induk tahu akan keselamatannya kepada si anak. Apalagi Bapak kita yang di surga, yang menciptakan kita dengan maksud tujuan supaya setiap daripada kita itu masuk dan selamat. Suatu kali kelak masuk dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan membiarkan satu pun daripada kita itu mati dengan cuma-cuma. Yesus Kristus datang untuk memberikan jalan keselamatan buat kita semua. Nah, sekarang saya mau masuk di dalam firman Tuhan, di mana spesialnya orang-orang percaya tadi itu terambil dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menemukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah mengatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu yang baik, yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan. Hari ini sesungguhnya ada dua pembicara, yaitu saya dengan Pastor Wilson dari Malaysia yang akan melayani Bapak Ibu semua. Tetapi hari ini Pak Wilson minta saya untuk difokuskan pada penyampaian firman Tuhan. Jadi nanti setelah saya sampaikan firman Tuhan ini, Pak Wilson akan melayani Bapak Ibu semuanya dengan doa, yaitu prophetic prayer. Tetapi saya rasa tidak akan cukup untuk kesemuanya didoakan. Oleh karena itu, sesuai dengan kehendak Allah, Pak Wilson mulai saat ini sudah akan melihat Bapak Ibu. Oleh karena itu, tayangkan video Anda, jati diri Anda, jangan di-hidden hanya dengan nama saja, supaya bisa tahu. Karena di saat-saat nanti Pak Wilson akan melihat Bapak Ibu semuanya, maka ada sesuatu yang akan disampaikan. Nah, saat itulah firman Tuhan akan disampaikan. Dan Pak Wilson juga akan melayani firman Tuhan pada tanggal 19 Oktober nanti. Oke, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan dalam ayat bacaan ini, saya dapati ada 3 hal penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah 1, umat pilihan. Yang kedua adalah umat tebusan. Dan yang ketiga adalah umat yang dimateraikan. Dari 3 hal inilah yang menjadi pokok bahasan kitab yang penting untuk menjadikan seseorang itu bagaimana bisa dikatakan spesial di mata Tuhan. Spesial sebagai orang percaya. Mari kita masuk yang pertama, sebagai umat pilihan. Di dalam Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ayat ini kalau kita